Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satya Gumpil Mawangsa, kelas kuliah 4 absen 28. Dan saya akan menjelaskan tiga sifat Allah. Sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jais. Sifat wajib Allah. Wujud artinya ada. Arti dari wujud adalah ada. Berarti merupakan zat yang pasti ada. Berdiri sendiri, diciptakan oleh siapapun. Dan tidak ada Tuhan selain dia. Dalilnya, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Quran Surah As-Sajdah ayat 4. Dalil naklinya, sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatkan aku. Quran Surah At-Taha ayat ke-14. Kidam, artinya awal atau terdahulu. Artinya adalah terdahulu. Yang berarti Allah Subhanahu wa taala merupakan sang pencipta yang ada terlebih dahulu yang dari diciptakan. Dalil nakli. Dialah yang awal, yang akhir, yang zohir, yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Hadid ayat 3. Bako, kekal. Bako artinya kekal, berarti Allah Subhanahu wa taala maha kekal. Tidak akan punah atau binasa. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan yang menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Qasas ayat 88. Mukhalafatul lil hawadisi berbeda dengan makhluk ciptaannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala merupakan sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta istrinya. Maka Allah pasti berbeda dengan apapun yang ia ciptakan. Dan tidak ada satupun yang setara dengan dia. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 4. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Yamu binafsihi artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri, tidak bergantung terhadap siapapun dan tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Sungguh Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surah Al-Ankabut ayat ke-6. Wahdaniyah Esa atau tunggal. Umat muslim mengimani bahwa Allah Maha Esa atau tunggal. Artinya dia adalah satu-satunya Tuhan yang cipta alam semesta. Seandainya pada keduanya di langit dan bumi, Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan. Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-22. Kudrat, artinya berkuasa. Allah maha kuasa atas apapun dan tidak ada satupun yang bisa menandingi kekuasaannya. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 20. Iradat, berkehendak. Setiap hal yang ada di alam semesta ini berjalan atas Allah Subhanahu wa taala, maka apabila dia berkehendak, tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki suatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah maka jadilah. Quran Surah Yasin ayat ke-82. Ilmun, mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu baik yang terlihat maupun yang gaib atau tidak terlihat. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa dibisikkannya oleh hatinya dan kami dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surah Qaf ayat ke-16. Hayat berarti hidup. Allah Subhanahu wa taala sifatnya hidup. Dia tidak akan pernah binasa. Sebab ia kekal selama-lamanya. Dan bertawakalah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Quran Surah Al-Furqan ayat ke-58. Sama, mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar setiap hal yang diucapkan maupun yang disembunyikannya. Dan Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Maidah ayat ke-76. Basar, melihat.
Tidak ada yang maha melihat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang ada di dunia tidak luput dari pelihatannya. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Hujurat ayat ke-18. Qalam berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui kitab-kitab yang diturunkannya kepada para nabinya dan rasulnya untuk umat manusia. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Quran Surah Al-A'raf ayat ke-143. Qadiran, berkuasa. Setiap hal yang ada di alam semesta berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan pencipta alam. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 20. Muridan, menghendaki. Selain bersifat maha berkehendak, Allah juga memiliki sifat maha menghendaki, yang menyatu dengan sifat irodat. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang ia kehendaki. Quran Surah Hud ayat 107. Aliman, mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat maha mengetahui, artinya dia mengetahui apa saja sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah An-Nisa ayat 126. Hayan, hidup. Mirip dengan sifat hayan yang berarti hidup, hayan merupakan sifat Allah yang maha hidup. Sami'an, mendengar. Allah maha mendengar, maka mustahil baginya untuk tidak bisa mendengar segala hal. Basiron, melihat. Allah bersifat maha melihat, mustahil baginya untuk tidak melihat atau buta atas segala hal. Mutakaliman, berfirman atau berkata-kata. Mutakaliman juga berarti berfirman atau berkata-kata, maka Allah adalah maha berkata dan mustahil baginya untuk bisu. Sifat mustahil Allah. Adam, yang berarti tiada. Sifat mustahil yang pertama adalah Adam, berarti tiada. Sifat ini kebalikan dari wujud yang berarti ada. Dalil nakli yang menunjukkan adanya Allah Ta'ala, yakni sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan, jelaskan tanda-tanda supaya kamu yakini pertemuan dengan Tuhan. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 2. Kudus, ada yang mendahului. Kudus berarti ada yang mendahului, merupakan kata dari kidom. Tidak mungkin ada yang mendahului keberadaan Allah Azza wa Jalla. Dialah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Tentunya pencipta sudah pasti lebih dulu dari apa-apa yang diciptakan. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir, yang batin, dan maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Hadid ayat 3. Fana, mustah. Allah Ta'ala tidak mungkin mustah. Sebaliknya dia bersifat kekal selama-lamanya. Dijelaskan dalam Al-Quran, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surah Ar-Rahman ayat 26 sampai ayat 27. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Qasas ayat 88. Salah satu lil hawadisi, ada yang menyamai. Allah Ta'ala adalah zat yang ciptakan segala sesuatu di bumi, di alam semesta. Dialah yang maha agung, tidak mungkin ada sesuatu yang menyamai atau menandinginya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran.
Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Ihtiyaju li ghairihi, memerlukan orang lain. Allah Ta'ala tidak memerlukan orang lain. Dia mampu mewujudkan mengatur segalanya secara sempurna, tanpa bergantung kepada orang lain atau siapapun. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihad itu adalah untuk dirinya sendiri. Sungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Quran Surah Al-Ankabut ayat 6. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Quran Surah Al-Isra ayat 111. Ta'adud berbilang. Ta'adud adalah kebalikan dari wahdaniyah yang berarti tunggal. Allah itu tidak mungkin berbilang atau berjumlah lebih dari satu. Allah Ta'ala tidak memiliki sekutu, tidak beranak, dan tidak diperanakan. Bukti keesaan Allah tertuang dalam kalimat syahadat dan juga Al-Quran yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Quran Surah Al-Ikhlas dari ayat 1-4. Sekiranya ada di langit dan di bumi, Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-22. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Yang Maha Purna, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 163. Ajzun, lemah. Ajun berarti lemah. Merupakan lawan kata dari kudrat yang artinya berkuasa. Jadi Allah itu tidak mungkin bersifat lemah. Sebaliknya Allah Azza wa Jalla Maha kuasa atas segala sesuatu ya. Tidak ada yang melampaui kekuasaan Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran dijelaskan, Quran Surah Al-Baqarah ayat 20, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka berhenti. Jikalau Allah menghendakinya, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 20. Haroha, terpaksa. Allah tidak mungkin memiliki sifat terpaksa. Sebaliknya Allah Azza wa Jalla memiliki sifat maha berkehendak dan maha menghendaki atas segala sesuatu yang Dia hendak. Tidak ada yang bisa melawan ataupun menandingi kehendak dari Allah Ta'ala. Bagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran surah Yasin ayat 82, sesungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu, hanya berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah dia. Mereka kekal di dalamnya selama ada di langit dan di bumi, kecuali jika Tuhan menghendakinya, mengizinkannya. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Quran surah Hud ayat 107. Jahlun, bodoh. Mustahil bagi Allah yang Ta'ala bersifat bodoh. Dia menciptakan alam semesta dengan segala isinya begitu sempurna dan lengkap. Dia tidak membutuhkan bantuan dari siapapun atau orang lain. Dan Dialah yang maha kaya lagi maha mengetahui. Mautun, mati. Allah tidak akan mati. Dia itu bersifat kekal. Terus-menerus mengurus makhluknya tanpa tidur dan tanpa kenal lelah sedikit. Dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 255, 255, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka
dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa yang dari ilmu Allah, melainkan apa yang dihendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa keberatan memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Syamamun, tuli. Mustahil Allah bersifat tuli. Allah Ta'ala adalah Tuhan yang Maha mendengar. Pendengarannya Allah meliputi segala sesuatu dan segala hal. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dia mengetahui apa yang di langit, dan dia mengetahui apa yang di bumi. Quran Surah Al-Ankabut ayat 52. Ama buta. Allah Ta'ala juga tidak buta. Dia Maha melihat segala sesuatu. Tak ada satupun yang luput dari melihatannya. Dan Allah Maha melihat atas apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hujurat ayat 18. Dia menciptakan langit dan bumi, dan dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Bakamun, bisu. Allah Ta'ala tidak akan bisu. Allah berkata dengan firman-Nya dan berfirman dengan sangat sempurna. Tidak ada yang mengalahkan keindahan firman Allah Ta'ala. Dan salah satu nabi yang pernah berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Musa alaihi salam. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah telah berfirman dengan secara langsung. Quran Surah An-Nisa ayat 164. Kaunuhun ajian, zat yang lama. Mustahil Allah bersifat lemah. Allah Ta'ala adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Dia Maha Kuasa atas sesuatu hal dan atas semua hal. Sebagian besar ahli kitab menginginkannya agar mereka dapat mengembalikan kamu dari kekafiran setelah kamu beriman. Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas semua hal dan segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 109. Kaunuhu karihan, zat yang terpaksa. Allah Ta'ala bukanlah zat yang terpaksa. Dia Maha berkehendak atas segala sesuatu yang hanya berfirman, kun fayakun. Maka jadilah apa yang dikehendaki olehnya. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendakinya yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Quran Surah Hud ayat 107. Kaunuhu jahilan, zat yang sangat bodoh. Mustahil bagi Allah adalah zat yang maha bodoh. Allah adalah maha mengetahui dan melihat apa-apa yang ditampakkannya dan yang disembunyikannya. Kaunuhu asyama, zat yang tuli. Mustahil Allah bersifat tuli. Allah adalah Tuhan yang maha pendengar. Dengarannya Allah tidak terbatas dan meliputi segala hal dan semua hal. Kaunuhu ama, zat yang buta. Allah maha melihat, tidaklah buta. Dia maha sempurna dengan seluruh keagungannya. Kaunuhu abkama, zat yang bisu. Allah bukanlah zat yang bisu. Allah berfirman dan firman-Nya tertuang dalam kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi dan rasulnya. Sifat jais Allah. Makna dari sifat jais adalah Allah memiliki suatu kehendak yang tidak bisa dipaksakan oleh selainnya. Sifat jais pun tercantum dalam firman Allah, yakni Al-Quran dalam surah Al-Qasas ayat 68. Ayat itu berbunyi, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wahtar. Maka nalahumul khoyyarah. Subhanallahu wa ta'ala
amma yashrikin. Artinya, dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka, tiada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Dan diri saya, mohon maaf kalau jika ada salah kata. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.